Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Aromandani Septiola dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan dan mempraktekkan mengenai uji one sample t-test guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah biostatistika. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat kesamaan rata-rata berat badan konsumen di daerah Landung Sari terhadap berat badan konsumen di daerah Arjosari. Dari 150 warga, dipilih 15 warga sebagai sampel. Setelah dilakukan pengukuran berat badan, didapatkan rata-rata berat badan konsumen di daerah Landung Sari adalah 56 kg. Analisislah untuk berat badan konsumen di daerah Arjosari, apakah terdapat perbedaan? Dari contoh soal tersebut, rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan berat badan konsumen di daerah Arjosari dengan berat badan konsumen di daerah Landung Sari. Jenis variabelnya yaitu untuk variabel bebasnya adalah perbedaan rata-rata. Untuk variabel terikatnya adalah berat badan konsumen di daerah Arjosari. Metode analisis yang digunakan adalah uji one sample t-test. Untuk melakukan uji one sample t-test, tahapan untuk analisis datanya yaitu yang pertama, melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Yang kedua, menganalisis data tersebut. Baik, langsung saja kita praktekkan ke aplikasi SPSS-nya. Untuk menguji normalitasnya, berdasarkan contoh soal tersebut, saya menggunakan jenis pengukuran data kuantitatif bentuk scale seperti ini. Setelah itu, pada bagian desimal, karena data di sebelah kiri di sini tidak ada koma, maka desimalnya saya buat 0. Kemudian pada bagian label, saya akan menulis berat badan konsumen di daerah Arjosari. Jika sudah, kita ke bagian data view. Pada laman data view sudah muncul variabel berat badan. Jika sudah muncul, kita masukkan datanya. Di sini sudah terdapat data untuk berat badan. Kita copy. Jika sudah, kita menuju ke Analyze. Kemudian kita klik Descriptive Statistic. Dan kita klik Explore. Setelah itu, variabel berat badan konsumen di daerah Arjosari kita klik. Kita pindah ke Dependent List. Kemudian kita klik Plots. Kita centang bagian Normality Plots with Test. Setelah itu Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, berikut merupakan hasil output dari uji normalitas. Kita menuju ke bawah. Pada bagian ketiga, yaitu Test of Normality, diperoleh nilai signifikansi
0,125. Kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Mengapa kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk? Karena data konsumen di bawah 50. Apabila jumlah data di atas 50, kita baru menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Baik, kita menuju ke datanya. Berikut merupakan dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Pada uji normalitas Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansi 0,125. Sehingga hasil yang didapatkan yaitu signifikansi 0,125 lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Jika kita sudah mengetahui bahwa data tersebut berdistribusi normal, maka kita ke tahap selanjutnya yaitu analisis data. Pada analisis data, kita membuat hipotesis terlebih dahulu, yaitu H0 terdapat perbedaan rata-rata berat badan konsumen di daerah Arjosari dengan konsumen di daerah Landungsari. H1 tidak terdapat perbedaan rata-rata berat badan konsumen di daerah Arjosari dengan konsumen di daerah Landungsari. Jika sudah, kita menuju ke aplikasi SPSS. Pada bagian variabel view, kita isi variabel berat badan, sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk desimal 0, untuk label, yaitu berat badan konsumen di daerah Arjosari, dan menggunakan jenis pengukuran data kuantitatif scale. Jika sudah, kita menuju ke data view. Kita isi datanya. Setelah itu kita menuju ke analyze. Kemudian compare means kita klik. Kemudian one sample test kita klik. Variabel berat badan konsumen di daerah Arjosari kita klik, kita pindah ke bagian tes variabel. Setelah itu option untuk confidence interval 95%, kita klik continue. Setelah itu kita ke bagian test value. Karena kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan konsumen di daerah Arjosari dengan konsumen di daerah Landungsari, yaitu kita masukkan angka 56. Karena 56 merupakan rata-rata berat badan konsumen di daerah Landungsari. Jika sudah, kita klik OK, maka akan muncul output seperti berikut. Kita lihat pada output bagian one sample test. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika signifikansi tutil kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jika signifikansi tutil lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Hasil signifikansi diperoleh signifikansi tutil 0,002 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kita lihat H0-nya. H0 merupakan terdapat perbedaan rata-rata berat badan konsumen di daerah Arjosari dengan konsumen di daerah Landungsari. Jika H0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan berat badan konsumen di daerah Arjosari
dengan konsumen di daerah Landung Sari. Jika sudah, kita akan mengetahui perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Kita lihat pada hasil output. Di sini tertera nilai T hitung yaitu 3,802. Untuk mengetahui perbandingan nilai T hitung dengan nilai T tabel, kita menggunakan rumus 0,05 per 2 dibagi derajat kebebasan. Pada nilai derajat kebebasan diperoleh hasil 14. Jadi 0,025 dibagi 14. Artinya kita melihat pada distribusi nilai T tabel. T tabel 0,025 kita tarik seperti ini hingga 14 derajat kebebasannya. 14 dengan 0,025 diperoleh hasil 2,145. Kemudian kita lihat dasar pengambilan keputusan. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Hasil yang diperoleh, nilai T hitung 3,802 lebih besar dari nilai T tabel 2,145. Maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan berat badan konsumen di daerah Arjosari dengan konsumen di daerah Landung Sari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.